Lanjut. Ya. Ini loh tujuannya kita. Ya. Yang mau kita capai bicara komunikasi, sosialisasi, sensori kognitif, perilaku dan kesehatan sesuai dengan anak seusianya. Ini target kerjanya kita. Anak 10 tahun ya harus sesuai dengan anak umur 10 tahun. Umur 5 tahun harus sesuai dengan anak umur 5 tahun. Ini yang mau kita capai. Ya, di back to normal. Ya. Oke. Saya bisa, Tuhan baik. Ya. Selama ini saya selalu positif, optimis. Saya harap Bapak Ibu juga optimis. Bapak Ibu ketularan energi saya, energi positif, sehingga semuanya positif, semuanya baik. Ya, amin. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Tujuan tahapan-tahapan Anda, nanti itu ada prosesnya Bapak Ibu. Ya, anak-anak itu ada berproses. Pertama yang kena dulu, ya kalau nanti orang datang ke kita, yang kena dulu itu kemandirian dulu, mandirinya dulu. Jadi jangan ngomong normalnya dulu, kejauhan. Kita cari tahapan kecil-kecil dulu, mandiri dulu. Habis mandiri tercapai, nanti kita lihat kemampuan si anak. Ya, kemampuannya di mana? Kalau dia ada yang ya enggak selamanya anak-anak yang katanya autis itu selalu pintar, enggak. Ya kayak orang kebanyakan lah, kita anak-anak normal juga kan anak kita itu. Ya ada yang pintar, ada yang kurang. Ya enggak apa-apa. Enggak perlu mengeluh. Ya. Nah itulah nanti kita carikan keterampilan atau skill. Ya, yang sisanya baru kita kembali ke normal. Itu tujuan-tujuannya kita seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Target kerja bolak-balik ya, Bapak Ibu juga ada ngisi ya di Facebook di mana ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengerti ya, sudah belajar ya. Saya senang. Ya. Target kerjanya 2 tahun, menjalankan protokol Dokter Senjaya dengan lengkap. Jadi kalau cuma separuh-separuh 2 tahun ya jangan nagih Bapak Ibu. Saya sudah suplementasi 2 tahun dokter anak saya kok belum progres. Ya jangan nagih. Di sini catatannya adalah dengan lengkap. Nah, yang lengkap ada di samping, ya di sebelah kanan saya. Nanti tinggal dibaca. Ya. Jadi 2 tahun, target kerja 2 tahun itu adalah menjalankannya dengan lengkap. Ada nilainya dokter? Ya ada nilainya. Ya berapa? Ya karena kita tidak tahu ya dari yang paling kiri sampai paling kanan tadi ya, dari paling ringan sampai paling berat tadi. Ya kita tetapkan, oke. Harus ada alat ukurnya. Oke, alat ukurnya ATEK. Supaya fair, ya yang buat Bapak Ibu, ya bukan saya. Oke, kita ukur, kita anggap Bapak Ibu udah ngerti. Ya harus ngerti lah, udah diajarin caranya, yang isinya udah diajarin ya. Dari nilai sebelum terapi, itu nanti setelah 2 tahun, akhir 2 tahun kita lihat nilainya. Ya misalnya nilainya yang sebelum terapi 100, kalau progresnya 70%, ya berarti nanti nilainya kurang lebih tinggal 30. Berarti saya anggap terapi saya sudah sukses. Apakah berarti terapinya sudah selesai, dokter? Ya kalau masih ada orang tua merasa masih terganggu, ya kita lanjutkan. Kenyataannya banyak yang sebelum 2 tahun progresnya sudah lebih dari 70%. Nanti saya tunjukkan contohnya ya, hanya dalam beberapa bulan ya. Misalnya kan ceritanya si Safik lah, ya. Dari 87 jadi 18 ya. Dari sini saya dari 97 jadi 27 cuma dalam waktu 3,5 bulan ya. Nah, itu kan sudah suatu pencapaian juga ya. Berarti target sudah masuk, tapi anak masih bermasalah. Ya masih, ya belum 0. Apakah kalau artinya 0 artinya sudah selesai dong masalah? Ya belum juga. Karena pertanyaannya nanti belum masih banyak ya. Ada hal-hal yang tidak ditanyakan di ATEK. Ya nanti saya bahas lagi lah ya. Jadi paling enggak saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu, ke sahabat di sini, target 2 tahun itu kalau menjalankan protokol Dokter Senjayanya lengkap. Ya harus lengkap, itu 2 tahun. Ya. Dan targetnya terukur, ya 70%. Ya, 70%. Dok, kalau nilainya 50, dok, ya berarti 30%-nya ya 15. Ya 10% 5, ya 30% 15. Ya nilainya nanti setelah 2 tahun ya harus jadi 15. Target kerja saya itu minimal. Syukur-syukur lebih baik lagi ya. Cuma 0 ya lebih bagus lagi. Sampai sini saya rasa ngerti ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang protokol Dokter Senjaya lengkap. Ini slide-nya cuma 50 Bapak Ibu. Ya enggak banyak, ya enggak banyak slide-nya, 50. Protokol Dokter Senjaya lengkap itu seperti apa? Nomor 1 itu selalu isi ATEK. Ya, ATEK, Autism Treatment Evaluation. Harus isi, harus, enggak boleh enggak. Karena saya itu hampir dibilang enggak pernah ketemu loh sama pasien-pasien saya itu. Sama anak-anak saya itu saya enggak pernah ketemu Bapak Ibu. Anak-anak Bapak Ibu saya enggak pernah ketemu. Nah, lalu saya tahunya gimana? Kalau kan saya bukan dukun.
tolong kasih saya atek, supaya saya tahu progresnya, saya bisa membayangkan seperti apa anak saya, apa yang mau saya lakukan terapi. Ya, jadi isi atek itu hukumnya wajib. Ya. Sebelum terapi, sebenarnya sebelum terapi itu terapi apapun, tahu di sini ya terapinya dokter Senjaya. Ya. Sebelum terapi tolong dibuat ateknya dulu. Kemudian dilakukan sebulan sekali selama terapi, supaya saya bisa mengevaluasi progres atau enggak. Kalau enggak progres, saya cari tahu kesalahannya di mana, apa yang mau saya perbaiki, supaya anaknya Bapak Ibu itu progres. Ya, yang kedua, lakukan tes biomedis ASIRA. Ya lucu ya, mau ngerjakan sesuatu tapi nggak punya data. Nah, kerjanya kan jadi ngawur ya, di awang-awang ya. Ya. Kalau bisa ya harus tes biomedis ASIRA. Kalau nggak bisa dok, ya resikomu. Loh maksudnya, iya kalau aku ngobatinya tepat, kalau nggak tepat ya jangan ngomel. Makanya aku ngomong, kalau nggak tercapai dalam waktu 2 tahun, jangan marah sama saya, karena saya nggak punya data. Wong ASIRA aja diulang tiap tahun kok. Gitu. Supaya tiap tahun saya punya panduan, mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Nanti ya Bapak Ibu ya, jangan nanti nuntut. Katanya 2 tahun, katanya ini. Tapi Bapak Ibu nggak tes ASIRA. Kalau nggak tes ASIRA, mana saya tahu masalahnya di mana. Oh yang dites di ASIRA itu banyak sekali. Problemnya yang mana? Mana yang belum saya lakukan? Mana yang sudah saya tidak tahu. Ya. Jadi ya lakukanlah tes biomedis ASIRA. Sudah melakukan suplementasi belum? Itu langkah berikutnya. Ya, suplementasinya apa? Tidak banyak, itu sudah saya tulis. Cuman itu doang ya. Obat cuma satu macam, obat cacing. Ya, obat cacing ya, jenisnya satu macam dok, tapi isinya 2 ya, albendazol sama Vermox. Ya, nyebutin merek aja enggak apa-apa ya, biar nggak salah beli ya Bapak Ibu ya. Kemudian probiotiknya kita pakai Synbio, ya, saat ini pakai Synbio ya. Kemudian enzimnya saat ini kita pakai Nutracare Enzim Plus. Kok ngomongnya saat ini dok? Ya kalau siapa tahu di masa depan ada yang lebih baik. Ya tak ganti ya. Kalau ada yang lebih baik ya tak ganti ya. Kalau nggak ada ya tetap tak pertahankan. Ya. Lebih baik di bidang apa ya? Kualitas nomor 1, nomor 2. Kalau lebih murah. Ya kan ini maraton jangka panjang. Kita kan juga harus mempersiapkan amunisi. Gitu. Jangan sampai belum 2 tahun kita kehabisan amunisi kan regress semua nanti. Ya ngerti ya maksud saya ya. Kemudian kita pakai Biostrat, kita pakai Aksa Soplas, dan kita pakai vitamin D3 Super. Ini nanti yang mau saya bahas khusus ya dalam video terpisah ya. Khusus bahas tentang suplemen ya. Saya bahas khusus ya. Karena banyak ya, mungkin satu topik ya. Nah, satu suplemen karena memang panjang ceritanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah suplementasi supaya lebih sempurna, lakukan terapi BICOM. Minimal itu seminggu sekali selama 2 tahun. Ya, karena PR-nya banyak ya buat Bapak Ibu yang sudah melakukan tes ASIRA setelah membaca dari 120, 134 itu kan banyak banget ya, iya banyak. Ya, kita paling nggak kasih waktu lah selama 2 tahun untuk mencapai target kita yang 70% tadi. Ya, progres 70%. Jangan lupa buat laporan progres seminggu sekali. Ada ya kemarin pasiennya, tak sebutin namanya nggak, Budian namanya ya. Laporannya rajin dia buat ya, tapi ateknya nggak pernah buat ya. Tak omelin kemarin, ini udah 3 tahun lagi. Ternyata betul begitu ateknya dibuat, nilainya naik. Loh, kan nggak kediagnosa, itu saya bantunya gimana? Nggak pernah dilaporkan nilai ateknya, cuma dikasih laporan cerita doang. Saya kan bukan dukun ya. Ya terima kasih akhirnya Budian sadar ya. Biasanya Budian rajin ya, selalu seminar, selalu ikut nih. Kemarin cerita sama saya, udah berapa kali ikut dapat door prize ya. Ya mudah-mudahan hari ini dapat lagi, Bu. Ya rezeki nggak akan lari jauh-jauh kok. Kalau memang yang butuh pasti dapat ya. Ya ngerti ya. Jadi yang saya minta itu ya yang lengkap tuh isi atek ya. Lakukan tes biomedis ASIRA. Bukan karena ini punya saya ya. Jujur kita butuh data. Ya masalahnya ada di mana ya. Terus lakukan suplementasi. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki dengan suplementasi, makanya kita lakukan terapi BICOM. Jangan lupa berikan laporan. Laporannya memang repot-repoti Bapak Ibu seminggu sekali. Bapak Ibu lo cuma buat 1 seminggu sekali. Saya nerimanya seminggu sekali, bukan seminggu sekali, hampir tiap hari se-Indonesia Raya Bapak Ibu. Grup Facebook aja ada 4.000 lebih. Di WhatsApp berapa coba? Ya kan, apa saya tambah nggak sakit kepala ya bacain itu sampai gak iso praktek.
Ya, jadi tolong dibuat Bapak Ibu. Ya, saya mau mengerjakan, saya mau bekerja keras untuk itu. Tolong Bapak Ibu juga mau, ya, supaya kita bisa jalan berdampingan, ya, beriringan untuk progresnya anak-anak kita. Oke, buat ATEK-nya sebulan sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ceritanya tentang ATEK, ya, Autism Treatment Evaluation Checklist itu apa? ATEK itu dibuat oleh organisasi dunia yang namanya ARI, bukan ALI. ARI pakai R, bukan pakai L. Sejak tahun 1967. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak tahu saya lahir tahun kapan, saya lahirnya tahun 67 juga. Jadi bayangin, saya pakai barang waktu saya oleh perusahaan atau oleh organisasi sejak tahun 67 pas saya lahir. Ini barang udah tua banget ya, seumuran saya ya. ARI itu singkatan dari Autism Research Institute. Lucu ya, katanya bukan autis tapi bahasnya autis. Ya karena nggak ada yang bahas ceritanya anak kita di luar dunia autism. Kebetulan gejala-gejalanya mirip autism, dan waktu saya baca ini benar-benar ceritanya sama tapi mereka menerjemahkannya salah. Ya, kenapa dijadikan autism? Oh, ini bukan autism. Ya. Jadi nggak usah lebay lah ya. Kita cuma ngambil istilah-istilah yang penting anaknya progres. Kita nggak mikirin diagnose. Ya. Ini alat ukur internasional, ini standar. Ini mengevaluasi 4 macam gangguan pada Ananda. Masih ingat nggak gangguannya apa tadi? Bicara komunikasi, sosialisasi, sensori kognitif, perilaku kesehatan, benar. Jadi kalau ada penelitian, ada studi di seluruh dunia dimanapun yang mau dipresentasikan, semua itu pakai ATEK. Oke, ATEK yang ini bukan ATEK yang jual bakmi. Iya, yang jual bakmi nggak ada hubungannya dengan ini. Ya. Kita menyadari, ya dari kita baca isi kuesionernya kita baca ada 4 bidang tadi, cuma 77 pertanyaan. Iya, kita menyadari tidak sempurna. Banyak hal-hal yang di anak kita gangguan ternyata tidak termasuk di dalam ATEK. Ya nggak apa-apa. Daripada buat sendiri kita juga nggak ngerti, nggak jelas, ya, ikuti aja lah. Kita tahu kalau tidak sempurna, apalagi barang tahun 67, ya biarin lah, jalanin aja daripada tidak ada, ya kerjakan, ya tidak sempurna tapi nggak apa-apa dikerjakan daripada tidak ada patokan sama sekali. Lah gunanya ATEK apa dok? Tadi dikasih tahu semakin tinggi skornya, yaitu 0 sampai 180 nilainya, semakin tinggi skornya semakin parah. Jadi artinya mengetahui derajat keparahan gangguan pada anak. Nanti dibagi-bagi kok nilainya ya, nanti tak tunjukin deh kalau ada gambarnya ya. Kemudian kalau buat saya, kenapa dilakukan pemeriksaan pertama kali? Untuk mengetahui kondisinya, kondisi Ananda saat pertama kali sebelum menjalankan terapi. Sebetulnya ini dipakai nggak cuma untuk terapi biomedis, juga terapi non-biomedis. Jadi terapisnya orang tuanya bisa mengevaluasi apakah anaknya itu progres atau belum. Nah kalau belum, bagaimana caranya supaya progres, dicarikan solusi. Ya, kalau saya tadi kan pakai laporan mingguan sama laporan bulanan ATEK. Itu suara saya minum Bapak Ibu. Haus. Oke. Yang ketiga, gunanya apa? Memilih prioritas terapi, khususnya terapi non-biomedis. Apakah sesuai dengan kondisi Ananda? Misalnya, warnanya itu masih skala 4-nya jelek, hiperaktifnya luar biasa. Ya. Tapi dia juga belum bicara, sosialisasi jelek, sensorinya jelek. Kalau kita nggak ngatur prioritas, ya uangnya kobol-kobol ya, finansialnya jebol gitu ya, mau ngurusi kayak gitu. Banyak yang karena Bapak Ibu enggak tahu ya, kalau saya kayak ketemu pasien hari ini ya, jadi ngobrol sama mereka, disuruh terapi semua dok, TW iya, SI iya, ini iya, itu iya, tapi setelah sekian bulan kok nggak kelihatan ya progres, tetapi nggak signifikan gitu loh dok. Ya itu dia, karena kamu nggak diajari, terus mereka cerita. Saya lihat ya dok ya, dari anak saya masuk 3 bulan yang lalu sampai sekarang ngajarinya tetap aja dok TW itu cuma diajari ngomong ini dok. Ya karena mereka nggak punya patokan yang jelas.
Waktu ditanya kok perilakunya masih jelek, ya ini untuk kakaknya loh, kok kayaknya nggak tanggung jawab menurut saya. Ya bukan itu. Ya. Jadi ini adalah termasuk orang tua harus kritis itu. Mau ngomong kesalahan orang tua enggak ngomong gitu. Harus kritis. Kalau kalian punya atek, kalau lihat keadaan anaknya seperti itu, aku cuma ngomong satu, bayangkan posisi Anda, posisi orang tua itu sebagai terapis. Kalau lihat anak masih nggak bisa diem, bisa nggak diajari ngomong? Kalau nggak bisa, ya jangan diikutkan TW. Ngerti maksudnya? Wong 1 jam cuma uber-uberan tok, terus kapan belajar ngomongnya? Ngerti nggak ya? Ya jadi kita harus milih prioritas dulu. Ya mungkin kalau di perilaku, kalau saya selalu sukanya skala 4 ya, perilakunya dulu dibenerin. Begitu anaknya udah tenang, bisa duduk, kamu ngajari apa aja gampang. Mau ngajari bicara, mau ngajari apapun bisa gitu loh. Jadi kuncinya selalu ada di nomor 4, skala 4 dulu. Ya jadi ATEK ini gunanya buat Bapak Ibu, walaupun tidak menjalankan terapi biomedis saya, terapi non-biomedis, jadikanlah alat ukur untuk mengetahui problem utamanya di mana, kemudian Bapak Ibu bisa memilih prioritas terapi untuk anak. Karena kita tahu sama-sama, ini maraton. Walaupun saya ngomong 2 tahun, belum tentu selesai 2 tahun. Masalahnya masih banyak. Minimal selalu ada progres. Ya. Makanya kita harus menghemat amunisi. Ya. Tidak boleh boros. Oke. Yang keempat, Dok. Untuk mengevaluasi progres, ya kalau nilainya makin turun kan berarti makin bagus ya, baik mau non biomedis maupun yang biomedis. Ya gampang kok ATEK itu ya. Kapan Dok dilakukan scoring ATEK ini? Ya, kalau di tempat saya ya sebelum mulai terapi. Kalau sini ya terapi apapun ya, kamu jalanin terapi TW ya lakukan. Nanti setelah berapa lama kamu evaluasi, ada perbaikan enggak? Perbaikan dari mana? Dari scoringnya yang lebih rendah. Kapan dilakukan Dok? Kalau di tempat saya setiap bulan. Kalau di tempat lain non biomedis biasanya mintanya lebih lama. Kenapa? Ya beda-beda lah.